الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabatku pencinta sejarah Islam rahimakumullah. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penutup dari para nabi. Untuk itulah beliau kerap disebut dengan Khatamul Anbiya. Melalui wahyu yang disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga umat muslim berkesempatan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hingga sekarang. Jadi tidak ada salahnya untuk mengenal lebih dalam soal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok nabi yang terakhir dan pemimpin umat muslim yang ada di bumi saat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah. Waktu kelahiran Nabi Muhammad ini diceritakan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Abu Qatadah. Beliau bersabda, "Dzaka yaumun wulitu fihi wa yaumun bu'ithu au unzila alayya fihi." Artinya, itu adalah hari aku dilahirkan, diangkat menjadi nabi dan diturunkannya kepada Al-Quran pertama kali. Hadis riwayat Muslim. Beliau terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam, dan Aminah bin Wahab. Abdullah, ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan anak dari pimpinan suku Quraisy dan sangat dihormati di kalangan warga. Sementara Aminah merupakan pemimpin dari Bani Zuhrah. Ia adalah sosok wanita paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Sebagaimana diceritakan oleh Abu Hasan Al-Ali Hasani An-Nadawi melalui tulisannya yang berjudul Sirah Nabawiyah, sejarah lengkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang saat itu baru berusia 2 bulan. Sehingga Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak tanpa didampingi oleh ayahnya. Abdullah meninggal dunia sedangkan Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang mengandung beliau. Ketika itu ia telah menyaksikan tanda-tanda dan jejak-jejak yang menunjukkan bahawa anaknya memiliki kemuliaan. Tulis buku tersebut. Dikisahkan dari buku Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlanjut saat sang ibu Aminah mengutus seorang untuk mengkhabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muttalib, kakek Rasulullah. Abdul Muttalib sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarawan menyebut Abdul Muttalib membawa bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Ka'bah. Hal ini dilakukan untuk berdoa sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyerahkan bayi Muhammad kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ibu susunya bernama Halimah binti Abi Dhu'aib. Sebelum Halimah menjadi ibu susu yang terpilih, diceritakan bahawa saat itu Halimah dan rombongannya pergi ke Mekah. Di sana mereka kemudian ditawari untuk menyusui bayi Muhammad. Namun rombongan Halimah menolak tawaran tersebut. Mereka beralasan bahawa Muhammad saat itu adalah seorang anak yatim, sementara mereka membutuhkan imbalan dari ayah sang bayi.
Di tengah-tengah kelompok yang menolak, hanya Halimah yang bersedia dan bersikeras untuk menyusui bayi Muhammad, hingga ia dan suaminya berhasil membawa sang bayi pulang. Nabi Muhammad pun saat itu tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Perlu diketahui bahawa zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan perdesaan yang udaranya masih bersih dan berada di lingkungan dengan bahasa Arab yang fasih. Agar anak dapat berbicara bahasa yang asli, bahasa Arab kaum Badui sejati, bahasa yang belum rusak karena belum dipengaruhi oleh bahasa asing. Dengan demikian, anak dapat bertutur kata dengan bahasa Arab yang baik dan dialog Arab yang asli serta fasih. Nabi Muhammad SAW saat itu berusia 5 tahun, sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasul berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu, Siti Aminah, yang meninggal dunia setelah mereka berdua ziarah ke makam Abdullah. Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dikuburkan di sebuah desa bernama Abwa. Tidak lama kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman, sosok pelayan di keluarganya yang kemudian dianggap sebagai saudara sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad SAW harus diasuh oleh Abdul Muttalib, kakeknya. Demikianlah, seorang Nabi Muhammad yang masih berusia 6 tahun sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Hal ini membuat Nabi Muhammad dirawat sepenuhnya oleh Abdul Muttalib yang sangat menyayanginya. Nabi Muhammad kecil hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muttalib dan Ummu Aiman. Namun, seakan kebahagiaan tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Muhammad kecil kembali kehilangan seorang yang istimewa baginya, yakni sang kakek Abdul Muttalib. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kesedihan seorang anak usia 8 tahun tersebut. Pengasuhan Muhammad kecil kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Saat bersama pamannya inilah seorang pemuka agama yang mengenali Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia. Sekian kisah singkat kehidupan Rasulullah SAW.